jaga dirimu, wa ahlikum, istrimu, istri dulu. Siapa yang menunjuk jalan kebaikan, dia sudah dapat pahalanya. Kamu suruh orang buat baik, kamu sendiri lupa. Kamu membaca Al-Quran, kamu membaca hadis Nabi, tapi kamu tidak melaksanakannya. Engkau masih hidup di dunia, tapi suara terompah engkau aku dengar di dalam surga. Apa amal engkau wahai Bilal? Yang dipandang Allah adalah hati kamu. Di hati letak iman, di hati letak takwa, di hati letak ridha, di hati letak tawakal. Itulah yang dipandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz Abdul Somad terbang ke sana, pergi kemari. Bagaimana dia bagi tazkirah untuk istrinya, untuk anaknya, untuk pelajar-pelajar yang ada di Ma'had Az-Zahra. Ustaz Abdul Somad selepas subuh tetap membacakan kitab Tafsir Jalalain yang ditulis oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli, diteruskan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti, disebut dengan dua Jalal, Tafsir Jalalain. Karena budak-budak penghafaz Quran, supaya dia faham Quran, maka dibacakan tafsir Al-Quran yang pendek, kerana anak-anak, budak-budak kecil masih lagi pada tahap menghafazkan Al-Quran. Ini perlu saya jelaskan kepada sebuah jamaah, supaya jamaah tidak berfikir, jamaah yang belum tahu, jamaah yang belum faham. Kenapa Ustaz Abdul Somad mesti tazkirah? Ada masanya tazkirah di rumah, ada masanya tazkirah di pondok, ada masanya tazkirah di surau yang kecil, ada masanya tazkirah di masjid yang besar. Tapi ada masanya tazkirah di padang, di medan, di mal'ab, di tempat yang amat sangat luas. Jadi menyampaikan kebaikan, jangan bataskan, hadkan hanya pada tempat tertentu saja. Kenapa Ustaz Abdul Somad bagi tazkirah semasa di Malaka itu, di Padang? Kenapa tidak di masjid? Maka kalau ada orang yang bertanya-tanya kenapa tidak di masjid, selepas malam ini dia melihat video dari atas melalui drone, tahulah dia mengapa di air keruh, mengapa di Malaka tidak dibuat di dalam masjid. Karena umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejauh mata memandang. Ini sampai mata memandang sejauh, begitulah hadirnya umat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan yang hadir ini semuanya diberikan istiqomah iman dan Islam. Anak-anaknya diberikan anak-anak yang soleh dan solihah. Yang belum berjodoh diberikan jodoh yang baik. Makin kuat nih. Yang menyebut amin yang belum nikah saja. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sebagai orang yang diberikan Allah Ta'ala amanah istri, anak, ya ayyuhalladzina amanu, hai suami-suami, qu anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, istrimu, istri dulu. Itu Ustaz Abdul Somad, kenapa istri orang yang dia bagi tazkirah, istrinya kenapa tak dia bagi tazkirah? Dibagi juga tazkirah. Rahimallahu mar'an, Allah merahmati seorang suami
Aiqadha ahlahu, yang membangunkan, menjagakan istrinya malam untuk beribadah kepada Allah. Dia ambil air, dia percikkan ke wajahnya. Wake up my honey. Yang nikah bulan lepas, wake up my darling. Tapi kalau udah 20 tahun, jaga. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala kalau ada grup WhatsApp, ada sahabat-sahabat, kawan-kawan, dia punya community hijrah, community sahabat-sahabat bikers, community jilbab hijrah, hijabers hijrah. Maka kemudian mereka pukul 2, pukul 3 malam, ada satu dia bagi tugas, kamu untuk sepekan ini, malam Isnin, malam Selasa, malam Rabu, malam Khamis, malam Jumat, kamu call semua geng kita. Maka dia lah telepon. Pukul 3 dia telepon, Assalamualaikum. Ini grup kita, geng kita bangun, jaga malam ini tahajud. Okey, semua dia telepon. Selepas itu dia pun tidur. Esok pagi bila ditanya, engkau tahajud? Tak. Kenapa engkau suruh orang? Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjuk jalan kebaikan, dia sudah dapat pahalanya. Dia lupa ayat yang lain. Atamuruna nasa bil birri, apakah engkau suruh orang berbuat baik, wa tansawna anfusakum, sedangkan kamu lupa, wa antum taslunal kitab, kamu suruh orang buat baik, kamu sendiri lupa, kamu membaca Al-Quran, kamu membaca hadis Nabi, tapi kamu tidak melaksanakannya. Jadi bila kita sudah hijrah, kenapa kita ma'al hijrah di Melaka tidak di masjid? Sebab bila di masjid terhad, sebagian orang takut ke masjid, maka tidak ada lagi halangan, tidak ada lagi hijab, tidak ada lagi dinding, tidak ada lagi batasan. Ada orang bila dibuat tazkirah di masjid, dia tak datang. Kamu datang ke masjid, ada tazkirah Ustaz Somad, aku tak datang. Sebab apa? Kawan aku datang ke masjid 3 hari mati. Maka tidak lagi ada alasan, tak ada hujah. Orang yang ingin mencari kebaikan, satu dalil kita bagi, dia akan amalkan. Tapi orang yang berdalih, 1000 dalil kita bagi, dia punya 1001 dalih untuk mengelak. 1001 dalil kita bagi, 1002 dalih untuk tidak mengamalkan. Doakan supaya Ustaz Abdul Somad yang membagi tazkirah, Ustaz Abdul Somad pun mengamalkan yang dia sampaikan ini, insyaAllah. Amin. Kadang saya yang membagi tazkirah, saya yang bagi tausiah. Bila saya sampai ke suatu tempat, Ustaz Somad silakan makan siang. Manakala makan, kita ajak. Ada suatu tempat saya makan, ada polis, Pak Polis, ayo kita makan. Kata dia, mohon maaf Ustaz Somad, saya sedang puasa sunat Isnin Khamis. Dalam hati saya, aku yang tazkirah, aku yang tak puasa. Tapi saya ada jawaban, Ustaz tak puasa, aku musafir. Selalu ada alasan untuk
tidak melaksanakan yang kita sampaikan. Ustaz Abu Somad mengatakan jaga malam pukul 3, pukul 4, jaga sembahyang tahajud. Ustaz sendiri insya Allah. Tapi kalau tak tahajud pun ada jawabannya. Ustaz tahajud time malam, letih dari Malaka ke Putrajaya. Makanya selalu kita diajarkan untuk kita melakukannya duluan. Jaga malam, mandi, hilangkan kantuk, hilangkan malas. Selepas itu kita paksakan diri sembahyang solat sunat wudu. Bagi yang pakai usolli sunnatal wudu rak'ataini lillahi ta'ala. Nabi memanggil Bilal, ta'al ya Bilal, kemari wahai Bilal. Kata Bilal, ada apa ya Rasulullah? Sami'tu daffana 'alaika baina yadayya fil jannah. Aku dengar suara terompah engkau dalam surga. Engkau masih hidup di dunia, tapi suara terompah engkau aku dengar di dalam surga. Apa amal engkau wahai Bilal? Kata Bilal, aku tak pernah meninggalkan 2 rakaat selepas wudu. Inilah amal yang tak pernah dilakukan Nabi, tak pernah dibuat Nabi, tak pernah dilaksanakan Nabi, tak pernah disuruh Nabi, tak pernah diperintahkan Nabi. Dilakukan oleh Bilal bin Rabah. Bilal yang hitam, Bilal yang budak, Bilal yang miskin, Bilal yang sahaya, tapi dia lebih dulu masuk ke surga. Bukan Bilalnya, terompahnya lebih dulu masuk surga. Jadi kalau ada orang merasa mulia, Abdul Somad merasa dimuliakan di atas, berdiri, ada gambarnya, lalu kemudian dia merasa lebih mulia daripada jamaah. Hai Abdul Somad, mungkin terompah Bilal jauh lebih mulia daripada engkau Abdul Somad. Terompah Bilal sudah masuk surga. Ini selalu saya sampaikan pada jamaah yang sembahyang ke masjid, keluar masjid habis selepas sembahyang Jumat hilang terompah. Terompah saya hilang Ustaz, mungkin sudah masuk surga duluan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita mengamalkan ini, man amila bima alima, siapa yang mengamalkan ilmu yang sudah dia ketahui, allamallahu ilman ma lam ya'lam, maka Allah akan mengajarkannya ilmu dari yang tidak pernah dia ketahui. Begitulah hikmah daripada amal, begitulah hikmah daripada mengamalkan semua yang diajarkan Allah kepada Sayyidina Muhammad SAW, kepada para sahabat, turun kepada tabi'in, turun ke tabi'in, sampailah kepada kita malam hari ini. Apakah Abdul Somad yang menyampaikan jauh lebih mulia daripada jamaah yang duduk di bawah? Belum tentu. Kenapa? Karena Allah tidak menengok badan kita, Allah tak menengok rupa kita. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum, Allah tidak melihat badan kamu. Wala ila suwarikum, Allah tak melihat rupa kamu. Walakin yanzuru ila qulubikum, yang dipandang Allah adalah hati kamu. Di hati letak iman, di hati letak takwa, di hati letak ridha, di hati letak tawakal. Itulah yang dipandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan sebab sampai kaji malam ini, esok pagi budak-budak pergi ke sekolah tak ada basuh muka.
Selepas itu ditanya sama cikgu, kenapa kamu tak basuh muka? Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak melihat wajah kamu, yang dilihat Allah hati kamu. Tapi cikgu pun pandai juga. Kata cikgu, memang Allah melihat hati, tapi aku menengok mata kamu. Kita semua diajarkan seimbang, balance antara zahir dan batin. Memperlihatkan zahir, batin juga kita perlihatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka manakala kita tengok wajah kita di cermin, apa kata kita? Allahumma kama hassanta khalqi, sebagaimana engkau perbaiki fisik tubuh, physically sudah baik, fahassin khuluqi, maka perbaikilah akhlak.